Jangan selalu menyalahkan pihak ketiga, guys. Oke. Aku tidak bilang pihak ketiga benar, aku tidak bilang korban pihak ketiga yang benar, tidak. Tapi kita harus selalu melihat apa motif di baliknya, ya. Kenapa aku harus berurusan dengan orang yang sudah menikah? Kenapa harus berurusan dengan orang yang sudah bertunangan atau milik orang lain gitu ya? Setelah nanti aku marah, setelah nanti aku ungkapkan apa yang ada di dalam hatiku, apa yang aku rasakan, aku akan pergi meninggalkan dia. Itulah yang ada di dalam pikiranmu saat ini, ya. Pastinya itu tidak akan mudah, ya. Pasti tidak mudah. Karena ada Two of Cups di bawah. Tadi rasa itu sama, mutual, oke? Yang aku lihat memang rasa itu sama. Ada rasa sakit hati. Kalian mau lebih dari sekedar apa yang dia bisa kasih dalam hal duniawi. Semua yang dia jelaskan itu nggak masuk akal bagi kalian, ya. Alasan-alasan dia masih tetap bersama dengan pasangannya itu, ya, yang menurut dia sangat menyakitkan, bla 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 segala macam. Kamu nggak bisa terima. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, ya. Kalian tahu doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel, ya, bersama aku Ray di sini, your Tarot Reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini, guys. Kalian baik sekali, ya. Dan untuk kalian yang rajin komen, like, dan share video-videoku, dua kali terima kasih banyak untuk kalian. Kalian juga luar biasa baiknya, guys. Sedangkan untuk para newcomer atau yang baru pertama kali melihat channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah Tarot Reader, ya. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot, guys, ya. Jadi jangan malu-malu, silakan masuk. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, ya. Karena percayalah, guys, bukan kalian yang mencari video ini, tapi video ini yang mencari kalian, oke? Oke, this is special reading for you, guys, ya. Tema kita kali ini adalah pihak ketiga. Oke, kalian adalah pihak ketiga. Yes, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Saat ini kalian sedang dealing dengan sepasang kekasih. Ya, kalian adalah pihak ketiganya, guys. Kalian adalah bunga-bunganya, cie. Aku akan mencoba membuat readingan ini senetral mungkin. Artinya aku tidak akan berpihak kepada siapapun, ya. Karena aku memahami seperti apa situasi yang kalian hadapi saat ini, ya. Oke. Ketika kamu berada di pihak ketiga, artinya ada cinta segitiga di situ, ya. Oke. Banyak orang bilang itu cinta. Oke. I know it. Oke. Jadi kalau kalian merasa kalian adalah pihak ketiga, ya, sedang berada di tengah-tengah sepasang kekasih saat ini, ini adalah readingan untuk kalian, oke? Kalau kalian adalah korban pihak ketiga, artinya kalian adalah pasangan yang sah. Aku punya readingan satu lagi untuk kalian, ya. Hari ini aku buat dua readingan. Yang pertama readingan untuk pihak ketiga, dan yang kedua adalah readingan untuk korban pihak ketiga. Silakan cek videonya, ya. Kalau kalian mau jadi kepoers juga boleh, atau kalian mau fokus ke satu readingan saja juga boleh, ya. Aku akan mencoba membuat bacaan ini senetral mungkin. Oke, seperti biasa akan ada video extended, guys, untuk melihat bagaimana peluang kalian ke depannya, ya. Apa yang akan terjadi berikutnya. Kita akan melihat apa energi dia, orang yang lagi dealing sama kalian saat ini. Kemudian apa yang menjadi fokus dan targetnya, kejadian di masa lalu, dan kemudian potensial future outcome, ya. Kira-kira apa yang akan segera terjadi under 6 month, di bawah 6 bulan, sampai nanti maksimal di Oktober hasilnya yang akan terlihat, ya, guys. Oke lah, kita akan segera mulai readingan kalian ini, guys. Pertama-tama aku akan ambil satu kartu oracle untuk kalian untuk melihat situasi yang terjadi saat ini, ya. Energi update untuk para pihak ketiga yang saat ini sedang galau dan bimbang. Iya, guys, kalau kalian nggak galau, kalian nggak datang lihat readingan tarot, ya. Halo pihak ketiga, oke, you are my friend, ya. Kalian teman-temanku, kalian saudara-saudaraku, ya. Kita harus selalu bisa memahami orang, ya. Semua perilaku orang dari sudut pandang yang berbeda. Begitulah empathy, oke, yes. Jangan selalu menyalahkan pihak ketiga, guys, oke. Aku tidak bilang pihak ketiga benar, aku tidak bilang korban pihak ketiga yang benar, tidak. Tapi kita harus selalu melihat apa motif di baliknya, ya. Karena itulah kita akan lihat apa yang terjadi pada kamu pihak ketiga saat ini, sehingga kamu bisa berada di posisimu, ya. Oke. Kita segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk mereka yang saat ini statusnya adalah pihak ketiga, informasi yang perlu mereka ketahui sepanjang bulan April 2022. Thank you very much. Nama deck ini adalah Angel Answer, ya, guys. Kalian mungkin sedang bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan berikutnya, ya. Mungkin ini bisa membantu kalian mendapat pencerahan, oke? Satu kartu saja untuk pihak ketiga.
Informasi yang perlu diketahui oleh pihak ketiga yang sebentar lagi akan kita reading ya guys ya. Ini adalah informasi yang perlu kalian ketahui di bulan April ini dalam situasi kalian ya saat ini sebagai seorang pihak ketiga. Ada kartu yang datang guys, satu kartu saja yang aku ambil. Ask for help from others. Kalian diminta untuk meminta bantuan guys dari orang lain. Ada yang perlu kalian datangi ya. Di bulan April ini seseorang harus kalian segera datangi dan kalian harus minta bantuan dari dia. Aku rasa ini berkaitan dengan sahabat guys. Aku melihat ada dua energi feminim di sini yang saling berangkulan. Kamu perlu untuk bertanya ke dia, kurang lebih seperti itu ya. Ini pastinya orang yang kamu percayai, pihak ketiga ya. Dia bisa memberi kamu saran, bisa memberi kamu masukan. Oke, kalau kamu dalam keadaan sedih berarti dia mungkin bisa menghiburmu. Kamu tahu siapa orangnya ya. Kamu sangat dekat dengan dia, datangi dia, hubungi dia. Mungkin saat ini kalian sedang tidak intens berbicara atau kamu sudah lama tidak menghubungi dia. Dia bisa membantumu dalam situasimu ini ya, situasi pihak ketiga saat ini ya. Oke, kita akan lihat informasi lebih detail lagi ya dengan cara membuka semi Celtic untuk kalian pihak ketiga. Di bulan April ini energi update untuk situasi kalian ya bersama pasangan kalian yang saat ini resmi menjadi milik orang lain. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk yang saat ini statusnya adalah pihak ketiga selama bulan April 2022. Thank you very much. Riza Artamevia ya. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga maut memisahkan. Aku dengar yang itu ya guys ya. Oke, The Two of Cups, kalian saling mencintai. Oke, kamu dengan pasanganmu saat ini ya yang resmi milik orang lain, kalian saling mencintai. The Two of Cups ya. Itu kartu yang terbuka, itu yang harus aku bacakan guys. Oke, dan itu aku rasa semakin hari akan semakin kuat guys. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga maut memisahkan. Mungkin kalian sudah berbicara soal maut memisahkan saat ini. Oke, walaupun dia masih milik orang lain, tapi kalian berdua saling mencintai. Rasa itu mutual guys. Aku mengalami ghost bump. Ghost bump itu merinding ya guys ya. Oke, tapi situasinya seperti itu. Baiklah, mari kita lihat readingan semi Celtic-nya. Halo pihak ketiga, my friend, sahabatku, teman-temanku. The Hermit. Wow, this is painful guys ya. Ketika kartu The Hermit datang, ini menyakitkan karena this is Dark Night of the Soul. The cleansing of the soul. Kalian saat ini sudah mengurangi aktivitas sosial, sudah mundur dari komunitas kalian mungkin ya, dari lingkungan sosial kalian. Orang-orang yang kalian hubungi saat ini hanya orang-orang yang sangat dekat dengan kalian. Makanya ask for help from others. Others ya guys, aku baru lihat ini jamak loh. Others pakai S. Oke. Bukan satu orang guys. Others. Ya, bukan hanya satu orang. Aku rasa ini berat saat ini yang kalian alami. Pihak ketiga. Bisa jadi kamu Virgo, oke? Kamu adalah seorang Virgo, Sun di Virgo atau Moon di Virgo, ya? Karena aku ngelihat darkness di sini, ada kegelapan. Ketika kartu The Hermit datang, situasinya gelap gulita, guys, ya. Tapi nanti kalian akan segera keluar membawa cahaya, ya. Itulah kartu Hermit. Oke, kita lihat dulu kartunya secara lengkap. Cross-nya itu adalah The Page of Sword, Happiness, Freedom. Oh, kamu sudah hampir menyerah. Knight of Sword, The Tower. Oke, King of Wands. Bottom of the decknya adalah The Eight of Sword. Eight of Sword adalah ilusi, merasa terpenjara padahal tidak ada yang memenjarakan ya guys. Eight of Sword ini dia seolah-olah merasa diikat, merasa terikat, merasa tidak mampu bergerak kemana-mana. Kenapa aku pakai kata merasa guys? Karena itu adalah ilusi ya. Tidak ada yang bisa mengikat kamu. Oke, pihak ketiga, kamu bebas mau pergi kemana saja. Aku rasa yang mengikat kamu itu adalah orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya. Menurutmu dia yang mengikatmu. Kamu mau keluar dari kehidupannya, mencari kebahagiaanmu sendiri, mulai open up dengan orang lain. Tidak bisa, Rey. Kenapa? Karena aku seperti terikat, terpenjara. Oke. Mungkin kamu suka melihat cermin, terutama di Dark Night of the Soul ini ya, di proses The Hermit ini. Malam-malam gitu kamu lihat cermin, kamu menyenangkan dirimu sendiri. Mungkin kamu suka berdandan. Oke. Tengah malam kamu put on your makeup dan kemudian mengagumi dirimu, seolah-olah seperti bilang I'm too perfect atau
aku masih terlalu hebat untuk berada dalam situasi seperti ini. Aku masih cantik atau aku masih ganteng gitu ya. Kenapa aku harus berada di dalam situasi seperti ini? Kenapa aku harus berurusan denganmu gitu? Kenapa aku harus berurusan dengan orang yang sudah menikah? Kenapa harus berurusan dengan orang yang sudah bertunangan atau milik orang lain gitu ya? Oke. Tidak ada yang bisa memenjarakanmu ya guys. Selalu itu inti dari The Eight of Swords, karena itu adalah ilusi guys. Oke. Center of the reading adalah The Hermit yang di cross dengan The Page of Swords. The Hermit ini tadi aku bilang Dark Night of the Soul atau The Cleansing of the Soul. This is painful guys, ini menyakitkan. Dan tujuan kamu adalah The Page of Wands ya, untuk freedom atau kemerdekaan, dan yang pastinya kamu optimis. Oke. Jadi walaupun itu masih challenge, tapi kamu selalu berusaha untuk optimis bahwa situasi ini akan mengalami improvement atau perubahan ya. Aku menangkap energi orang yang hampir menyerah guys ya, mau keluar dari situasi ini tapi merasa terpenjara. Kurang lebih seperti itu ya guys. Beda dengan pihak ketiga yang getol guys ya. Mau nggak mau aku harus dapatin lu, kurang lebih seperti itu. Atau bodo amat sama istrimu, bodo amat sama suamimu, aku harus mendapatkanmu. Nggak ada yang aku tangkap dari energi kalian seperti itu ya, yang saat ini sedang di reading specific person. Mungkin kamu adalah Virgo atau Cancerian, The Chariot ya, karena ini muncul di fokusmu. Oke, the focus adalah moving on, berangkat pergi, meninggalkan yang lama, dan kemudian segera menemui suasana baru, situasi baru dengan cepat ya guys, The Chariot ini. Tapi seperti yang aku bilang, fokus itu no action at all ya guys, kalian tidak melakukan tindakan apapun, oke? Dan kemudian di target atau subconscious mind ada The Knight of Swords, kalian mau marah ke seseorang, oke? Ini berkaitan dengan janji mungkin, dia menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa menepatinya, oke? Fokus dan target sejajar guys, inline, karena tidak ada yang bertentangan aku lihat di sini. Kalian mau pergi dan mau marah, ya. Setelah nanti aku marah, setelah nanti aku ungkapkan apa yang ada di dalam hatiku, apa yang aku rasakan, aku akan pergi meninggalkan dia. Itulah yang ada di dalam pikiranmu saat ini ya. Oke, di recent past ada The Tower guys, ada peristiwa menyakitkan yang terjadi di dalam hidupmu ya. Aku tidak tahu ini apa, tapi yang jelas guys, kalau The Tower datang itu bukan yang kecil-kecil ya. Itu yang sakitnya luar biasa, oke? Tapi The Tower selalu bertujuan untuk mengembalikan kamu ke posisi atau ke jalur di mana seharusnya kamu berada ya guys. Dan kemudian di near future ada The King of Wands. Ini oknum aku rasa guys, ada figur tertentu ya, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa jadi kamu sedang dealing dengan Aries, kalau nggak Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Ini energi maskulin yang aku lihat di sini, yang memang tipenya player guys, somehow ya. Karena King of Wands itu ketika datang akan membawa tipe player, tapi orangnya itu tampan atau ganteng atau cantik ya, charismatic, oke? Bisa jadi fisiknya kuat, tipe-tipe favorit guys, celebrity type ya. Baiklah, kita akan segera melihat kartu klarifikasi untuk readingan kalian ini guys ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk para pihak ketiga, energi kolektif di bulan April 2022. Oke, thank you very much. Let me clarify the Eight of Swords. Halo, pihak ketiga. Ada Two of Swords. Two of Swords itu berada di persimpangan jalan guys ya. Oke. Bisa jadi kamu dengan dia saat ini sedang jauh, oke? Ada jarak di antara kalian, LDR, mungkin dia dan istrinya tinggal bersama, atau dia dan suaminya tinggal bersama di satu kota dan kamu ada di kota yang lain ya. The King of Cups, The Four of Pentacles, oh my god. Dan kemudian The Hangman, oke. Banyak janji yang dia kasih ke kalian guys, banyak sekali ya, King of Cups dan kemudian The Four of Pentacles. Dan baru-baru ini kamu mengetahui bahwa janjinya itu hanyalah manis di bibir saja. Kurang lebih seperti itu ya guys, karena kemudian di near future ada The King of Wands. Ini bukan tipe orang yang bisa berjanji guys ya, memenuhi janjinya. Dalam readingan tarot ya, bukan aku bilang Aries, Leo, Sagittarius semuanya nggak bisa berjanji, no. Tapi di dalam readingan kalian ini dengan kombinasi kartu ini terlihat tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya. Atau at least, jangan bilang gitu deh ya, at least di bulan April ini atau sampai 6 bulan ke depan dia nggak akan bisa memenuhi janjinya. Janjinya adalah I will love you forever. You are the only one, the King of Cups. Dan kemudian The Four of Pentacles, aku akan segera berbuat sesuatu agar kita bisa bersama. Dan The Hangman adalah perspektif, awakening, tiba-tiba kamu sadar. What? Really?
Apakah itu mungkin? Kamu sudah melihat situasi dia, ya, apa yang terjadi dengan dia dengan pasangan resminya saat ini, dan kamu tahu bahwa itu tidak mungkin. Oke. The Hermit, guys, itu bukan orang bodoh, ya. The Hermit itu orang pinter. Orang pinter minum tolak angin. The Hermit ini energi guru, guys, energi trainer, ya, orang yang lebih cerdas yang bisa mengajari orang lain. Inilah yang akan segera naik ke permukaan kalau kamu sudah bisa membebaskan dirimu, melepaskan dirimu dari dia, ya, pihak ketiga, ya. It won't be easy, guys. Pastinya itu tidak akan mudah, ya. Pasti tidak mudah karena ada Two of Cups di bawah. Tadi rasa itu sama, mutual, oke? Yang aku lihat memang rasa itu sama. Oke. Jadi kalau menurutmu cintamu sama dia itu sebesar satu ember gitu ya, cinta dia ke kamu pun sebesar satu ember. Tapi kan cinta dan relationship itu dua hal yang berbeda ya, guys. Kalian tahu itu ya, seperti yang selalu aku bilang. Sementara yang dia janjikan adalah Four of Pentacles untuk kalian, relationship, menua bersama. Oke. Suka dan duka dijalani bersama, berdua. Four of Pentacles, this is home, guys. Ini rumahnya Perdana Menteri Inggris. Ya, gaya-gaya rumah besar gitu ya. Mungkin dia abundance dalam hal Pentacles ya. Dan kamu tahu itu, dia bisa menjanjikan rumah besar itu untukmu. Tapi rumah besar dengan kehadiran dia, nanti dulu. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin, itu tidak pasti. Itu yang kamu rasakan saat ini ya, pihak ketiga. Oke, dia bisa kasih kamu rumah besar, tapi kehadiran dia di rumah itu bersama dengan dirimu sampai nanti kalian tua itu nanti dulu. Oke, let me clarify the center of the reading. Ada The Hermit yang di cross dengan the Page of Wands. Thank you very much. Untuk pihak ketiga, terima kasih. Terima kasih juga. Oh my god, guys, kalian satu energi, ya. You are couple. The King dan the Queen of Wands sudah datang. Three of Swords, bisa jadi kamu cantik atau ganteng dan pasanganmu itu atau orang yang lagi dealing sama kamu itu pun cantik dan ganteng ya, guys. Eight of Pentacles. Dan kemudian the Queen of Wands, Three of Swords. Dari uang nggak ada masalah, aku lihat Eight of Pentacles ya. Apa uang yang kamu minta dia kasih ke kamu. Oke, Eight itu cerita tentang balance ya. Eight of Pentacles ini kolaborasi, oke. Bank minta uang 500 juta dia kasih, oke. Atau tante minta uang 100 juta dia kasih, ya. Tapi guys, yang aku lihat Three of Swords di sini ada rasa sakit hati. Kalian mau lebih dari sekedar apa yang dia bisa kasih dalam hal duniawi, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian berdua datang sebagai King dan Queen of Wands. Dan tadi di bottom of the deck ada the Two of Cups. Rasa itu sama dan kemudian energinya sama, frekuensinya sama. Yang nggak bisa kamu pahami kenapa dia masih tetap bersama dengan pasangannya saat ini. Kita kan sama, mas. Kita kan sama, dek. Pola pikir kita, visi misi kita, cara pandang kita terhadap dunia ini sama. Kenapa kamu masih sama dia? Sudah jelas-jelas kamu bilang dia tuh menyakitimu, dia tidak menghargaimu, dia hanya bisa membuat kamu menangis, bla 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 bla. Tapi kenapa kamu tidak lepas dari dia? Kenapa kita tidak bisa bersama? Apapun jawaban yang dia berikan, kamu tidak bisa terima karena kamu the hermit yang sedang dipendam. Apapun jawaban dari fire sign ini, kamu tidak bisa terima karena kamu adalah elemen tanah di sini, Virgo. Okay? Semua yang dia jelaskan itu nggak masuk akal bagi kalian, ya. Alasan-alasan dia masih tetap bersama dengan pasangannya itu, ya, yang menurut dia sangat menyakitkan, bla 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 segala macam, kamu nggak bisa terima dengan akal sehat. Dan itulah yang membuat kamu stuck saat ini, ya, antara hati dan pikiran. Oke, kita akan lanjutkan dengan fokus, ya guys. Ada the Chariot. Kalian mau pergi? Mau pergi kemana pihak ketiga? Mau ke pasar baru belanja? Oke, the Eight of Wands, ya, komunikasi. Kemudian the Three of Pentacles, jomblo atau single, itulah yang ada di fokus kalian. Oke, satu lagi ada Magician, taking action, tapi ada di fokus, ya guys. Bagus sih. Kalau di fokus kalian itu sudah ada niat taking action, berarti tinggal menjalankannya, ya guys. Karena the Magician ini taking action. Dari yang awalnya diam akan segera bertindak, ya, akan segera taking action. Ini berkaitan dengan menjadikan dirimu free. Karena tadi yang mengcross atau challenge-nya kan the Page of Sword, ya. Ketika itu ditegakkan itu adalah freedom. Ketika miring artinya tidak ada
kebebasan di dalam hidupmu saat ini, di dalam situasimu saat ini ya, membuat kamu stuck atau merasa terpenjara. The Magician, the Three of Pentacles, dan kemudian the Eight of Wands. Kamu akan segera menghubungi dia, itu yang ada di dalam pikiranmu ya. Yang akan segera kamu bicarakan itu berkaitan dengan kabar buruk untuk dia. Somehow, yang mau kamu ucapkan itu nanti akan menjadi kabar buruk bagi dia. Eight of Wands di sini aku lihat seperti tongkat yang ditembakkan atau dilemparkan ke kaca rumah orang, guys. Mungkin kalian akan mendatangi rumah dia, dia bersama istrinya atau dia bersama suaminya, terus kamu mengatakan sesuatu yang akan membuat geger rumah itu. Bisa jadi ya untuk beberapa di antara kalian, karena ini adalah readingan kolektif. Tapi yang jelas kamu akan segera mengatakan sesuatu yang aku rasa akan membuat geger dia dan keluarganya ya. Wow. Kita akan teruskan untuk target atau subconscious mind. Ada the Knight of Sword. What this is all about, thank you. Sword itu energinya agresi ya guys, marah, menyerang ya. Makanya aku bilang tadi itu inline dengan yang ada di fokusmu. Kamu lagi marah saat ini, oke. Ups, dua lagi, oke. Satu lagi, oke. The Ten of Cups, kemudian the Four of Cups, kemudian the Hermit lagi guys. Wow, kuat sekali energi Virgo di sini guys, yang sedang kita reading saat ini ya, yang menjadi pihak ketiga. Virgonya itu sangat kuat. Logikamu akan bermain sekarang. Pikiranmu akan berada pada titik maksimal untuk membuat keputusan. Karena di targetmu itu sudah ada the Ten of Cups beserta the Four of Cups. Kalau tidak mau the Ten of Cups samaku, kamu akan kehilangan kesempatan besar dalam hidupmu. Itu yang akan segera kamu katakan ke dia. This is final. Ini yang terakhir kalinya aku akan bicara ke kamu, karena sudah datang kartu the Hermit dan the Tower sudah ada guys ya. Ini yang terakhir kalinya aku akan bilang ke kamu, oke, mengenai janjimu, mengenai janji kita berdua. Kalau memang tidak ada pergerakan, ya kamu akan lihat nanti seperti apa rasanya kehilangan aku. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat di recent past ada the Tower guys. What this is all about? Thank you. Kamu yang mendapat the Tower ini ya, pihak ketiga. Oke, the Three of Cups. Oke. Ada the Strange. Aku rasa banyak yang terkorban guys di dalam hidupmu selama kamu menjadi pihak ketiga bagi dia. Banyak yang terkorban, termasuk kehidupan pribadimu yang tidak ada kaitannya dengan dia guys. Kamu seperti malu melihat teman-temanmu gitu ya. Mungkin kamu bilang ke teman-temanmu situasi yang kamu hadapi saat ini, tapi tidak ada tanda-tanda kabar baik dari dia ya. The Hierophant. Bisa jadi kamu juga menikah saat ini, oke, ada pernikahan. Di masa lalu kamu lepas dari pasanganmu somehow, karena the Tower dengan the Hierophant itu artinya pernikahan yang sudah berakhir, yang sudah hancur ya guys. Itu yang kamu alami di beberapa waktu yang lalu. Dan ini berkaitan dengan rasa malu somehow begitu guys, aku ngerasa. Kamu kayak nggak bisa ngelihat orang lain saat ini ya. Apalagi mereka yang tahu mengenai situasimu ini. Dan saat ini kamu mengurung diri, the Hermit. Karena itulah kamu perlu minta bantuan dari orang lain ya. Aku rasa beberapa di antara kalian mungkin sudah mulai depresi guys, sorry to say ya. Kalian sudah sulit membedakan yang mana realita dan yang mana halusinasi. Karena aku kayak ngelihat ada orang yang sendirian, terus hayalannya tinggi guys, hayalan tingkat tinggi. The Knight of Cups, the Lovers, oh my god, dan the Queen of Pentacles datang lagi. Dia tidak akan semudah itu melepaskanmu, pihak ketiga ya. Kata-kata yang akan dia jadikan senjata untuk kamu adalah we love each other, we know that. Kita saling mencintai dan kita berdua tahu itu. Knight of Cups, begitu kamu pergi dari hidupnya atau at least menjauhi dia secara energi, dia akan mengejarmu kembali ya. Oke. Energi Knight of Wands atau the King of Wands ya, itu bukan tipe orang yang mengejar sebenarnya guys ya. Aries, Leo, Sagittarius ini yang lagi dealing sama kamu ini. Tapi kalau melihat dari niatnya di sini sebagai the Knight of Cups,
dan ada the Two of Cups. Niat itu sangat besar, ya. Tapi kita nggak tahu kenapa dia masih belum bisa memenuhi janjinya ke kamu. The King of Cups dan the Four of Pentacles. Ya. Apa yang masih menghalangi dia? Kita harus bisa tahu ya dari sisinya dia sebenarnya. Karena menurut kamu, versi kamu adalah ini. Oke. Kalau kalian merasa resonate dengan cerita ini, wahai pihak ketiga, dan kalian tertarik untuk melihat apa yang terjadi di dalam hidupnya saat ini, kenapa dia masih belum bisa meninggalkan pasangannya saat ini untuk bisa memenuhi janjinya ke kamu ya, as the King of Cups dan the Four of Pentacles. Oke. Ini janji gak main-main ya guys ya. Ini janjinya ini besar ini. Apa yang terjadi di dalam hidupnya, apa yang menjadi fokusnya, targetnya, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan di antara kalian berdua. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan bulan April. Special reading untuk pihak ketiga ya. Sampai ketemu guys di readingan kalian berikutnya. Thank you very much ya. Dadah. Ada situasi yang jelimet aku rasa terjadi antara dia dengan pasangan resminya saat ini. Itu berkaitan dengan sakit hati guys, di dalam keluarga, the Ten of Cups ya. Tolong abaikan dia. Aku memang melakukan kesalahan, tapi aku tidak ingin dia mengganggu kita. Aku ingin bersamamu. Seharusnya dia bilang seperti itu dong ya. Tapi dia tidak ingin mengatakan itu ke pasangan resminya saat ini. Apapun yang terjadi antara dia dengan pasangan resminya saat ini itu bukan urusan kamu, pihak ketiga ya. Biarkan saja semuanya berjalan secara alami guys. Ada orang yang memaksa resisten untuk tetap memiliki seseorang ya. Pasangannya saat ini berusaha untuk tetap memiliki dia walaupun udah kacau balau. Dia mau membereskan dirinya dulu, dan disitulah yang aku bilang tadi, ada peluang yang sangat besar untuk kamu masuk ke dalam hidupnya ya. Dia akan segera berpisah guys. Dia akan meninggalkan pasangan resminya ya, the Empress, the Seven of Pentacles, dan the Ace of Swords, untuk menuju kamu.